Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 368 Perubahan Aturan Kompetisi. Nak, apakah kamu ingin memukulku? Jiang Jingren mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata tanpa rasa takut, ayo, kamu bertarung. Bertarunglah, Hongsu, kipasi dia. Saat itu, makhluk abadi tua ini memarahiku serigala bermata putih di depan seluruh keluarga. Li Xiumei berkata dengan marah, kipas aku dengan keras. Jika kipas itu mati, keluarga Tang kita juga akan kalah. Bangun. Dia mengertakkan gigi karena kebencian terhadap kakak iparnya. Saat itu, reputasinya di Qinghai dipromosikan dengan sangat buruk oleh Jiang Jingren sehingga ketika dia kembali ke Qinghai, orang yang dia kenal akan memarahinya ketika mereka melihatnya. Ini baik. Tang Hongsu setuju dengan menyeringai, dan segera menamparnya dengan tamparan keras. Tapi tamparannya belum jatuh, dan tiba-tiba dia merasakan embusan angin di telinganya, diikuti oleh dentuman keras, rasa sakit di wajahnya, kekuatan besar datang, dan kepalanya langsung terbang, tanpa ampun. Jatuh parah ke tanah. Ayah, kamu baik-baik saja. Lin Yu tidak tahu kapan dia berdiri di samping Jiang Jingren, melambaikan tangannya, dan bertanya sambil tersenyum. Tidak masalah. Mata Jiang Jingren berbinar, dan ketika dia melihat menantu laki-lakinya datang, dia segera merasa percaya diri dan menunjuk ke Li Xiumei dan berkata, Jiarong, berikan aku kipas, dan keluarga kita akan membayar jika aku mati. Berani sekali. Wajah Li Xiumei berubah tiba-tiba, dan kemudian dia berteriak, keamanan, keamanan. Pukul seseorang, pukul seseorang. Itu kamu. Sebelum dia selesai berteriak, Li Suqin di samping tiba-tiba berlari, menamparkan wajahnya, dan kemudian mengikuti tamparan itu, dan berkata dengan marah, kamu tidak punya hati nurani, orang tuamu tidak ada gunanya. Naik. Suqin, Suqin, jika ada yang ingin kau katakan, jangan berkelahi. Qin Xiulan bergegas untuk mematahkan semangat Li Suqin ketika dia melihatnya, tetapi tangannya menarik Li Xiumei karena takut dia akan mengalahkan Li Suqin. Apa? Li Xiumei berteriak, dan mengulurkan tangan untuk merobek rambut Li Suqin. Beranikah kamu melawan? Qin Xiulan segera menjadi marah ketika dia berbalik dan menendang Li Suqin ke tanah, tanpa kata, dia bergegas dan membantu Li Suqin Fan Li Xiumei. Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut, tetapi dia tidak berharap ibunya memiliki sisi yang begitu kejam. Bu, apa yang kamu lakukan? Setelah melihat ini, Jiang Yan dan Ye Qingmei berlari untuk bertarung. Jiang Jingren segera menghentikan mereka, dan berkata dengan getir, ini adalah urusan orang dewasa, jangan khawatir tentang itu, biarkan ibumu mengalahkannya, serigala bermata putih ini akan berhutang. Jiang Jingren tahu bahwa istrinya telah mencekik di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan hari ini dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghela napas. Ibu. Tang Hongsu melihat ibunya dihancurkan di tanah dan bangkit dan segera bergegas mendekat. Lin Yu menunjuk ke arahnya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu lakukan? Apakah masalah para tetua membuatmu mengacaukan? Tang Hongsu menyentuh wajahnya yang bengkak dan menatap Lin Yu dengan rasa takut, lalu berbalik dan berteriak, keamanan. Keamanan. Setelah beberapa saat, 3 penjaga keamanan berseragam berlari, dan ketika mereka melihatnya, mereka ingin berlari untuk menarik bingkai, tetapi Lin Yu meraih lengan mereka dan tersenyum, jangan khawatir tentang itu, pekerjaan rumah, pekerjaan rumah. Lepaskan. Ketiga petugas keamanan itu berteriak dengan marah dan berjuang keras, kulit mereka memerah, dan menemukan bahwa lengan mereka bertiga sepertinya dijepit oleh tang, dan mereka tidak bisa bertahan. Pada saat ini, ganda campuran Putri Qin Xiulan dan Li Suqin melawan Li Xiumei akan segera berakhir. Gaun merah beludru cantik Li Xiu tertutup lumpur putih, kalung di lehernya juga robek,
rambutnya berantakan, dan pipinya merah dan bengkak. Seperti pantat monyet, salah satu bulu mata palsu juga telah dilepas, terlihat seperti satu mata besar dan yang lainnya kecil, yang sangat lucu. Setelah penonton memperhatikan gerakan di sini, mereka berhenti menonton aktivitas di stand. Mereka melihat ke sisi ini dengan antusias, dan ketika mereka melihat penampilan Lee Xiaomi, mereka mencondongkan tubuh ke depan dan menutup sambil tersenyum. Paru-paru Lee Xiaomi akan menusuk, dia bangkit dari tanah dan menginjak sepatunya. Dia menunjuk ke arah Qin Xiulan dan Lee Sukin dengan kaki telanjang dan mengutuk, "Kalian berdua bajingan, tunggu. Wakil wali kota Beijing akan datang dan memotong pita untuk kita. Dia tidak meminta polisi untuk menangkap Anda dan memasukkan Anda ke penjara." Ketika Qin Xiulan dan Lee Sukin mendengar nama wakil wali kota, ekspresi mereka berubah, mereka tampak sedikit takut. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, dan buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, Bu, hanya ditampar beberapa kali, tidak akan ada masalah besar." Meskipun dia berkata begitu, dia mulai mencari tahu siapa yang harus membantu. Di ibu kota, dia lebih akrab dengan perhitungan dan memiliki pengaruh tertentu, dan hanya Li Qianjue dan Li Zhenbei yang satu-satunya. Jika ada masalah, dia hanya bisa meminta bantuan ayah dan anak keluarga Li. "Dan kamu kelinci kecil, tunggu, jika kamu berani mengalahkan anakku, kamu tidak bisa lari." Lee Xiaomi memandang Lin Yu dan mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia masih mengatakan bahwa Lin Yu mencuri perhatian dari keluarga mereka pada pertemuan pengecapan perhiasan terakhir. Dendam. Pada saat ini, sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, dan kemudian seorang pria paruh baya dengan jas wol hitam turun dari mobil, diikuti oleh seorang asisten pria. "Bu, wali kota Bai ada di sini." Tang Hongsu sangat senang saat melihat pria berjas wol itu. "Wali kota Kasiwa, wali kota Kasiwa, Anda harus mengambil keputusan untuk saya." Melihat ini, Lee Xiaomi bergegas ke depan dengan putus asa. "Oh, ada apa?" Wali kota Bai terkejut ketika melihat penampilan Lee Xiaomi, dan tidak menyadarinya untuk beberapa saat. "Wali kota Bai, ini aku Lee Xiaomi," kata Lee Xiaomi buru-buru. "Wali kota Bai, ini ibuku." Tang Hongsu juga bergegas dan berkata, "Nyonya Tang, kamu, ada apa denganmu?" kata wali kota Bai dengan sedikit terkejut. "Saya dipukuli oleh dua tikus di sebelah saya." Lee Xiaomi mengertakkan gigi dan berkata, "Tidak apa-apa." Wali kota Bai berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berkata dengan dingin, "Tidak ada cara untuk berani memukuli orang di siang hari bolong. Sekretaris Ma, segera hubungi biro kota dan minta mereka untuk menangkap orang." "Ya." Sekretaris di belakangnya mengangguk dan segera bersiap untuk menelepon. "Wali kota, dua tikus itu." Lee Xiaomi merasa sangat lega, dan menunjuk ke Lee Sukin dan Qin Xiulan dan berkata, "Kalian berdua akan menunggu untuk masuk penjara." Lee Sukin dan Qin Xiulan menjadi pucat, dan mereka jelas sedikit takut. Mereka tidak menyangka akan menyebabkan bencana seperti itu ketika mereka datang ke ibu kota. "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ibuku dan yang lainnya, itu tangan pertamaku." Lin Yu berdiri dan berkata dengan dingin, "Ya, dan dia, wali kota Bai, bajingan kecil ini memukuli anakku." Lee Xiaomi menunjuk Lin Yu dengan kejam. Pada saat itu, sebelum wali kota Bai selesai berbicara, dia menatap wajah Lin Yu yang tiba-tiba kaget, berjalan cepat, dan berkata dengan heran, "Kamu? Apakah kamu Dr. He Jiarong?" "Ya, kamu kenal aku." Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya mengapa wali kota Bo mengenalnya, dia sepertinya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. "Oh, Dr. He, mengagumi namanya sejak lama, ketika saya melihatnya hari ini, dia benar-benar berbakat." Wali kota Bai tiba-tiba menggenggam tangan Lin Yu dan berkata dengan antusias, dengan ekspresi hormat. Lee Xiaomi dan putranya tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka ketika mereka melihat ini.
Wajah mereka tercengang. Bagaimana situasinya? Qin Xiulan, Li Suqin dan lainnya juga sedikit terkejut. Bukankah mereka mengatakan akan ditangkap? Wali Kota Bo, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Saya belum pernah melihatnya, tetapi reputasi Anda untuk Dokter Ho telah tersebar sejak lama. Wali Kota Bai tersenyum dan menepuk tangannya dan berkata, Korea memberi Anda kondisi yang begitu murah hati, dan Anda langsung menolaknya. Keturunan Huaxia, para atasan sangat mengagumi semangat ini, dan meminta agensi dan unit kami untuk belajar dari perbuatan Anda. Anda ada di sampul majalah pesta edisi ini. Ah, Lin Yu terkejut. Dia menolak insiden An Bingzu dan hanya menyebutkannya secara tidak sengaja kepada Hao Ningyuan, dan memintanya untuk merahasiakannya. Bagaimana semua agensi bisa mengetahui hal ini? Dr. Ho akan mewakili pengobatan Tiongkok melawan pengobatan Korea pada usia muda. Sungguh mengagumkan melakukan tugas besar ini. Wali Kota Bai terus menyanjung, bahkan Komite Nasional telah memperhatikan ini. Kami kota ini juga sangat prihatin dengan perselisihan antara pengobatan China dan Korea ini. Saat itu, para pemimpin kota kami juga akan berada di sana. Jika Anda memiliki kebutuhan, ingatlah untuk menyebutkannya kepada kami. Kota kami akan mendukung sepenuhnya. Alasan utama mengapa dia begitu sopan kepada Lin Yu adalah karena Komite Nasional sangat mementingkan masalah ini. Tentu saja, peran Yuan Jinsu sangat diperlukan untuk menjadi perhatian Dewan Negara. Oke. Melihat bahwa dia sangat antusias, Lin Yu tanpa sadar menarik tangannya ke belakang, tetapi wali kota Nehebei mengambilnya terlalu erat, dan dia tidak mendapatkannya kembali. Li Xiumei dan putranya di samping menjadi pucat ketika wali kota Bai begitu hangat dan sopan kepada Lin Yu. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang siswa yang lulus dari sekolah teknik masih bisa bermain kedokteran. Wali kota Bai, lalu ibu dan ibu mertuaku. Oh, tidak apa-apa, aku akan urus ini. Wali kota Bai segera melihat lurus, melambaikan tangannya, dan berkata kepada Li Xiumei dengan ekspresi agung, Nyonya Tang, saya rasa tidak perlu untuk melanjutkan masalah ini, bagaimana menurut Anda? Li Xiumei menyentuh wajah panas yang dipukuli, wajahnya sangat tidak mau, tetapi karena tekanan wali kota Bai, dia mengangguk dan berkata, oke. Tidak ada detail lebih lanjut. Kalau begitu kau segera minta maaf kepada ibu dan ibu mertua dokter. Hei, wali kota Bai mendesak. Ah, aku minta maaf pada mereka. Permintaan maaf. Li Xiumei membuka mulutnya lebar-lebar, dia dipukuli seperti ini. Apakah Anda harus meminta maaf secara bergantian? Kamu mengacak-acak rambut orang, tidak bisakah kamu meminta maaf? Wali kota Bai mengerutkan kening. Li Xiumei akan menangis, rambutnya berantakan. Bisakah ada kekacauannya? Namun, melihat wajah wali kota Bai yang tidak senang, dia dengan enggan berkata kepada Li Xiumei dan Qin Xiulan, maafkan aku. Ekspresi Li Xiumei lega, dia menghela nafas lega, merasa bahwa sesak napas di dadanya selama lebih dari 10 tahun akhirnya keluar. Wali kota Bai menahan Lin Yu untuk mengobrol untuk waktu yang lama, dan sebelum pergi, dia secara khusus meninggalkan kartu nama untuk Lin Yu, mengatakan bahwa dia akan menemuimu dalam 3 hari. Setelah pulang ke rumah di malam hari, Hao Ningyuan menelepon Lin Yu, tersenyum dan berkata, Xiao He, selamat tahun baru. Menteri Hao, selamat tahun baru. Lin Yu tersenyum, sebelum sempat mengajukan pertanyaan, dia langsung menjawab, kamu tidak perlu bertanya, aku sedang bekerja keras untuk mempersiapkannya. Aku tidak bertanya padamu tentang ini, aku baru saja memberitahumu bahwa Park Sang-yu telah tiba di Beijing. Hao Ningyuan berkata dengan sedikit khawatir, juga, aturan tes keterampilan medis ini mungkin tidak berhubungan denganmu. Terlalu sama. Oh, mengapa berbeda? Lin Yu tiba-tiba menjadi berhati-hati, seolah-olah dia mendengar kekhawatiran dalam nada Hao Ningyuan. Bersambung.
Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.